Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kita yang masih juga belum sembuh padahal sudah menerapkan 3P dengan benar. Padahal sudah menggunakan cara yang benar, cara yang terbukti benar, sudah terbukti menyembuhkan. Tapi ternyata kita masih juga belum sembuh. Gini, kalau saya mengumpamakan seperti orang yang mau berdiet, tentunya orang itu gemuk dan ingin menjadi langsing. Dan orang gemuk itu yang pertama yang ada di kepalanya biasanya adalah cara apa yang paling cepat yang bisa saya tempuh agar segera langsing. Tentunya cara yang cepat dan juga cara yang sehat. Biasanya seperti itu umumnya. Setelah itu mereka pasti mencari tahu ilmu itu, pasti mencari tahu tentang cara, berkonsultasi sana sini. Setelah menguasai caranya, setelah mengantongi caranya, orang gemuk itu akhirnya menerapkan caranya. Setelah menerapkan cara yang canggih itu, orang gemuk itu beberapa hari kemudian ternyata masih gemuk, ternyata belum langsing. Pertanyaannya adalah apakah cara yang diterapkan oleh orang gemuk itu salah? Caranya nggak salah, tapi yang harus diketahui adalah antara gemuk ke langsing itu ada jarak. Dan jarak itu diisi yang namanya proses. Sekarang kita tarik ke gangguan asam lambung. Gangguan asam lambung kesembuh itu juga ada jarak, dan jarak itu namanya proses. Jadi ketika kita menerapkan cara yang benar sekalipun, cara yang benar, cara yang canggih, yang sudah terbukti menyembuhkan, tapi nggak lantas beberapa hari kemudian kita bisa sembuh, nggak juga. Kita harus tetap melewati yang namanya proses, akhirnya menuju sampai ke kesembuhan. Jadi kita harus tetap melewati proses untuk menuju ke kesembuhan, teman-teman. Kita nggak langsung setelah menerapkan 3P dengan benar kita langsung sembuh, enggak. Kita harus tetap melewati yang namanya proses. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang sekarang ini sudah menerapkan 3P dengan benar, sudah menerapkan cara yang benar tapi masih belum sembuh, teman-teman jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Walaupun teman-teman masih merasakan sensasi, masih merasakan sakit, iya itu masih wajar menurut saya teman-teman, karena teman-teman masih berada di dalam proses, teman-teman masih berjalan menuju sembuh, teman-teman belum sampai finish, teman-teman belum sampai sembuh. Yang perlu diketahui adalah yang mempengaruhi kita lambat atau cepat sembuh atau cepat sampai finish yaitu adalah tergantung dari seberapa kita konsisten menerapkan 3P, tergantung seberapa jujur kita menerapkan 3P, tergantung seberapa sabar, seberapa kuat, seberapa tangguh. Itu sangat mempengaruhi lambat atau cepatnya kita sampai finish. Semakin kita konsisten, semakin kita jujur, semakin kita sabar, semakin kita kuat, semakin kita tangguh, itu akan semakin cepat menuju finish. Dan sebaliknya adalah semakin kita malas-malasan, semakin kita rebahan-rebahan doang, semakin kita nggak jujur terhadap menerapkan cara yang benar, semakin kita ogah-ogahan, itu akan semakin lambat kita menuju finish. Dan satu lagi faktor yang harus kita ketahui juga yang sangat penting adalah tergantung Allah sudah mengizinkan kita sembuh atau belum. Seberapapun juga yang kita upayakan ketika Allah belum mengizinkan sembuh, ya maka kita ya akan belum sembuh teman-teman. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita adalah memaksimalkan cara. Kita harus memaksimalkan cara semaksimal mungkin untuk menuju finish. Perkara Allah mengizinkan sembuh atau belum itu urusan Allah. Dan walaupun pada akhirnya kita belum diizinkan sembuh oleh Allah, itu bukan kerugian untuk kita teman-teman. Itu sekali lagi adalah keuntungan untuk kita. Saya melihatnya seperti itu. Gini, ya mungkin ketika kita disembuhkan pada detik itu, kita kembali menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang ngawur, kita kembali ibadah kita kembali kendor atau dan yang lain-lain, maka dengan alasan seperti itu mungkin Allah menunda kita untuk sembuh sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu ke depan, kita nggak tahu. Atau mungkin juga kita ditunda sembuh karena Allah ingin memberikan pahala yang sangat besar untuk kita, itu juga bisa teman-teman. Jadi di luar faktor konsisten kita atau yang macam-macam itu, ada faktor lain yaitu Allah mengizinkan kita sembuh atau belum. Saya kira itu, saya berharap teman-teman untuk bisa mengurangi cemas, untuk bisa mengurangi was-was, karena memang teman-teman masih berada di dalam proses berjalan menuju ke kesembuhan, belum sampai finish.
Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.